sih. Jadi jangan sampai di awal kita udah expect, oke kita akan profit langsung di bulan pertama gitu ya. Ya belum juga ya, pasti struggle-nya akan panjang gitu. Halo semuanya, aku Mutiara dari Denblank. Terima kasih banget nih udah ajak kolaborasi Denblank nih, kita hari ini ngobrol-ngobrol juga tentang lokal ya. Acing makasih banget udah diajak join. Oke. Tadi yang menarik juga soal ngomongin siapa yang akan beli gitu. Untuk brand atau mungkin teman-teman UMKM yang baru akan memulai, itu adalah sesuatu yang mungkin sangat difokuskan gitu ya kan. Yang jadi bahan galaunya itu pertanyaannya adalah siapa yang beli. Kemudian kita jadi, maksudnya kalau kita banyak mulai riset dan belajar bahwa ternyata kita perlu untuk menentukan target pasarnya gitu ya. Kalau Kak Muti sendiri nih melihat sebaiknya gimana sih cara kita UMKM atau bahkan mungkin brand-brand kecil yang baru memulai untuk menentukan target pasarnya? Oke, ini aku banget nih waktu awal juga aku kayak gini, bingung nih. Ini mau jual apa gitu ya? Mau jual kayak dress panjang atau mau jual blazer yang formal-formal atau yang casual-casual. Nah, caranya tuh sebenarnya kalau dulu ini aku yang kulakukan gitu ya, ada yang Denblank lakukan, itu kita jual semua jenis. Itu di awal banget tapi hanya di awal sekali. Jadi kayak kita jual semua jenis, terus kita promosikan, terus kita cek yang mana yang laku. Tentunya itu juga udah dengan pertimbangan, kayaknya nih market yang ini nih, yang anak muda misalnya, yang kelas ekonomi yang pendapatannya berapa misalnya kayak gitu. Terus mereka sukanya apa, hobinya apa, itu udah ada bayangan. Cuman untuk memvalidasi, untuk bener nggak sih ini dugaan kita target marketnya sesuai, itu kalau dulu caranya gitu. Jadi disediain itu semuanya, terus ternyata yang laku yang ini, kita repeat lagi yang itu. Laku lagi, oh ya, berarti terbentuklah marketnya seperti itu. Tapi itu dulu ya, lagi-lagi itu di note, itu dulu. Nah sekarang udah banyak banget caranya, maksudnya kita udah bisa riset duluan lah, riset kecil-kecilan lah, nggak harus riset yang serius-serius banget gitu kan ya maksudnya. Riset kecil-kecilan aja, tanya aja ke teman sekitar, sukanya apa, terus ya mereka juga preferensinya seperti apa, gitulah, banyak sekali lah yang udah bisa sekarang kita lakukan sebelum benar-benar akhirnya terjun gitu ya bikin brand. Berarti ada proses trial and error juga ya Kak di awal-awal? Pasti. Jadi jangan sampai di awal kita udah expect, oke kita akan profit langsung di bulan pertama gitu ya. Ya belum juga ya, pasti struggle-nya akan panjang gitu. Itu nikmati saja. Jadi gimana caranya lebih memahami tren fashion sesuai target market yang kita tuju? Terus kamu tuh gimana caranya menemukan ide value untuk setiap produk? Oke, trend fashion untuk setiap, nah jadi kalau misalnya kayak di Denblank nih sekarang ya, karena value-nya emang dari awal kita maunya seasonless, nggak mau ngikutin tren gitu ya, adalah akhirnya kita lihat hobi kita apa gitu. Pernah waktu itu Denblank ngeluarin salah satunya, itu adalah koleksi yang inspired by Korean drama gitu. Mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu lah ya gitu. Ada salah satu Korean drama namanya Reply 1988, itu kita inspired dari situ gitu. Jadi yang dibahas bukan cuma fashionnya doang, tapi bukan fashionnya aja, tapi apa yang bisa kita ambil dari si 1988 ini gitu. Tentunya menyinggung tentang baju yang dipakai sama si peran utamanya gitu. Nah, mungkin ke arah sana nih. Kalau misalnya untuk melihat kayak gimana caranya menemukan tren, atau kayaknya nih ini aja nih yang bagus gitu ya untuk next collection gitu. Mungkin tadi aku singgung sedikit. By the way, terima kasih pertanyaannya, karena pertanyaannya bagus. Pertanyaannya bagus. Jadi kalau misalnya kayak kita mau jualan ke anak muda, atau misalnya target market kita anak muda, ranging dari 18 sampai 35. Apakah kita serta-merta bisa langsung jual dress panjang gitu, yang diminati oleh para ibu-ibu yang udah dewasa gitu misalnya? Belum, ya nggak bisa gitu kan, karena itu nggak disukain sama mereka gitu lah. Jadi balik lagi harus riset gitu kan, mereka sukanya apa, behaviornya apa. Terus ini nanti akan nyambung ke gaya komunikasi gitu kan. Kalau misalnya anak muda, apakah suka yang formal? Enggak, sukanya adalah yang santai, yang casual. Tapi mungkin anak mudanya kan juga ini di split lagi nih, anak muda yang suka humor, ataukah anak muda yang mereka karir misalnya, sukanya tuh bahas karir atau seperti apa sih gitu ya. Jadi itu pun nanti akan di split lagi, dan itu
nanti itu tercermin semua, bukan dari produknya doang, tapi bagaimana cara kita komunikasi sama marketnya, terus channel apa yang kita pakai, apakah mereka pengguna marketplace, atau mereka pengguna website, atau mereka justru lebih suka datang ke store, atau mereka sukanya belanjanya lewat aplikasi chat gitu ya, pakai WhatsApp dan segala macam.